Baik, perkenalkan nama saya Igusti Agung Aida Sukmahendri dari Program Studi Kimia dengan NIM 1813081004. Jadi di sini kita akan membahas tentang tes awal praktikum biokimia terkait kinetika reaksi dari suatu enzim. Jadi kita langsung masuk ke soal nomor pertama. Itu sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan harga dari Km dan Vmax dari suatu enzim. Kemudian kita langsung masuk ke soal nomor 2, itu jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Nah, di sini caranya itu ada dua. Yang pertama itu dibandingkan dengan enzim murni, atau yang kedua itu ada mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Untuk cara yang pertama itu dengan membandingkan enzim yang diukur kadarnya atau enzim yang kita ukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah kita ketahui kadarnya. Kemudian yang terkait mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya itu di mana kadar enzim yang diukur itu berdasarkan jumlah substrat yang bereaksi atau produk yang terbentuk per satuan waktu. Jadi satu unit internasional disepakati sebagai jumlah enzim yang diperlukan untuk mengkatalisis pembentukan 1 mikromol produk per menit pada kondisi tertentu. Kemudian soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Jadi di sini Vmax atau kecepatan maksimum adalah kondisi di mana kecepatan tidak dapat lagi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Jadi Km itu merupakan konsentrasi substrat yang separuh dari lokasi aktifnya telah terisi, yaitu bila kecepatan reaksi enzim telah mencapai setengah Vmax. Nah, Km ini merupakan konstanta Michaelis-Menten dengan satuan molar atau M. Persamaannya kita lihat di layar slide, itu Km sama dengan K2 plus K3 dibagi 1. Nah, Km juga merupakan ukuran stabilitas kompleks enzim substrat, yaitu kecepatan penguraian kompleks enzim substrat sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Nah, sering Km juga didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Kemudian untuk soal nomor 5, itu apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Nah, jadi di sini manfaatnya agar kita dapat menentukan harga Km dan Vmax sehingga ketika menggunakan enzim tersebut dalam suatu industri itu kita sudah mengetahui menentukan kadar harga Km dan Vmax-nya. Jadi apabila suatu enzim ingin digunakan, jadi kita harus diketahui dulu harga Vmax ataupun Km-nya gitu. Terus kita masuk ke soal nomor 6, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim. Nah, harga Km dan Vmax suatu enzim dengan menggunakan grafik hubungan antara 1 per V dan 1 per konsentrasi substrat atau dengan plot Lineweaver-Burk. Jadi yang untuk menentukan harga Km dan Vmax dengan mudah itu yaitu dengan grafik plot Lineweaver-Burk. Jadi dari kurva tersebut akan didapatkan atau kita dapat menentukan nilai Km dan Vmax. Kemudian di soal nomor 7, tuliskan secara umum serangkaian tahapan mekanisme enzimatik. Nah, tahapan mekanisme enzimatik yang terjadi itu sebagai berikut. Jadi persamaannya ini kita lihat di layar slide. Yang pertama, substrat itu melekat pada sisi aktif enzim melalui ikatan non-kovalen membentuk kompleks enzim substrat atau ES. Nah, kompleks ES ini dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim dan produk. Nah, setelah pengikatan enzim substrat terjadi, mekanisme katalisis yang menurunkan energi dari keadaan transisi reaksi dengan memberikan jalur kimia alternatif untuk reaksi tersebut. Nah, tahap ketiga, produk yang meninggalkan sisi aktif enzim dan enzim tersebut siap melakukan proses yang sama pada substrat yang baru. Jadi, seperti itu rangkaian tahap mekanisme enzimatik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8, itu gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilitas keadaan transisi oleh suatu enzim. Jadi di sini jawabannya
Ini untuk grafiknya ini sudah kita bisa lihat di layar slide. Pada kurva reaksi katalis jauh lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama. Nah, puncak kurva merah itu menunjukkan energi aktivasi reaksi tanpa katalis, dan kurva yang biru itu menunjukkan energi aktivasi reaksi dengan katalis. Jadi, ketika penggunaan katalis jadi sini kita bisa lihat penggunaan katalis itu dapat menghemat energi yang digunakan untuk suatu reaksi. Kita lanjut ke soal nomor 9. Itu jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Nah, untuk persamaannya bisa kita lihat di layar slide, itu ada V0 sama dengan Vmax kali konsentrasi substrat dibagi Km plus konsentrasi substrat. Nah, ketika kinetika Michaelis-Menten, yaitu laju awal reaksi enzimatis dapat ditentukan dengan menghubungkan laju reaksi atau laju pembentukan produk terhadap konsentrasi substrat. Jadi di sini akan mengalami dua fase. Yang pertama ketika konsentrasi substrat rendah, daerah aktif enzim tidak semuanya terikat dengan enzim. Yang kedua itu pada konsentrasi substrat tinggi, sisi aktif yang telah terikat seluruhnya itu dengan substrat. Ketika konsentrasi substrat tinggi, jadi sisi aktif yang telah terikat seluruhnya dengan substrat. Langsung soal nomor 10 itu, tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10⁻⁷ kali lipat. Di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa atau suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jadi enzim ini kan merupakan biokatalisator yang dapat mempercepat proses reaksi. Nah, enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, maka reaksi yang terjadi akan memiliki energi aktivasi yang lebih rendah daripada reaksi biasanya. Enzim dapat bekerja dengan baik apabila berada dalam keadaan suhu optimal agar tidak menyebabkan terjadinya denaturasi dan pH netral karena enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, ataupun ion ganda atau disebut juga Zwitter ion. Enzim itu bisa mengalami Zwitter ion. Sehingga perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Selain itu, pengaruh pH yang rendah atau tinggi itu dapat juga menyebabkan terjadinya kerusakan enzim yang berakibat menurunnya aktivitas enzim. Kemudian kita masuk ke soal nomor 11. Berikut adalah postulat reaksi keseimbangan di mana enzim, substrat, dan produk jadi reaksinya seperti ini, dan disuruh menjelaskan maknanya itu seperti apa. Nah, di sini reaksi yang berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat atau ES, di mana ES ini akan berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam membentuk enzim ataupun produk. Nah, konstanta kecepatan ada K1, K2, dan K3 itu menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap di proses katalitiknya. Kemudian masuk ke soal nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan fenol. Jadi di sini untuk gambarnya atau grafiknya bisa dilihat di layar slide. Dan pada konsentrasi substrat rendah, kenaikan substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis hampir secara linear. Nah, jika konsentrasi substrat tinggi, maka peningkatan kecepatan reaksi enzimatis akan semakin menurun sejalan dengan peningkatan jumlah substratnya. Nah, kecepatan maksimum atau Vmax reaksi enzimatis ditunjukkan pada garis yang mendatar yang menggambarkan peningkatan kecepatan reaksi yang rendah seiring penambahan konsentrasi substrat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 13. Itu apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut. Inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan.
Jawabannya itu langkah ini menyebabkan terbentuknya larutan dengan warna coklat atau berasal dari larutan tripsin yang menunjukkan terjadi reaksi enzimatis antara kasein dan tripsin yang berlangsung pada suhu optimal yaitu dari suhu optimal pada 35 derajat Celcius dan pada pH optimal yaitu pada pH 8 dengan adanya penambahan larutan buffer fosfat. Kemudian di soal nomor 14, inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius dihitung mulai dari enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan 3 mili larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan yang kuat. Jadi di sini jawabannya TCA 20% ini berfungsi sebagai zat yang dapat menghentikan mekanisme peningkatan antara enzim dan substrat serta pH optimum enzim tripsin sekitar 7,8 sampai 8,7. Karena sifat asamnya TCA dapat menghentikan reaksi enzimatis sehingga menjadi inaktif dan kehilangan fungsi katalitiknya. Diperlukan pengadukan yang kuat yaitu untuk membuat larutan menjadi homogen dan agar reaksi merata. Kemudian kita masuk ke soal nomor 15, itu ada suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Jadi datanya ini bisa kita lihat dan tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik atau melalui grafik. Baik, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada pengolahan data ya. Jadi data awal itu kan konsentrasi substrat dan kecepatannya. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, kita mendapatkan data 1 per konsentrasi substrat dan 1 per V. Nah, dari data inilah kita dapat memplotnya dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, kurva yang dihasilkan antara satu fenol dengan satu per konsentrasi substrat itu menghasilkan persamaan garis yaitu Y sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5X plus 3,989. Nah, persamaan ini dikaitkan dengan persamaan yang dinyatakan oleh Lineweaver-Book, yaitu jadi di sini persamaannya dapat dilihat di slide itu 1 per fenol sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat plus 1 per Vmax. Nah, berdasarkan persamaan tadi, maka dapat ditentukan bahwa Y adalah Y itu menyatakan 1 per fenol dan gradiennya itu menyatakan Km per Vmax serta intercept itu menyatakan 1 per Vmax. Nah, diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0. Jadi perhitungannya di mana ketika kita buat X sama dengan 0 itu akan menghasilkan Vmax-nya dengan nilai sebesar 0,251 mikromol per liter. Kemudian, sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per km, yaitu harga saat Y sama dengan 0, sehingga kita buat Y itu sama dengan 0, kemudian kita hitung dan kita peroleh nilai X-nya itu min 79780. Nah, dengan demikian, min 1 per km itu nilainya adalah min 79780. Maka harga km adalah 1 dibagi 79780. Jadi menghasilkan 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, jadi harga Vmax jadi berdasarkan perhitungan ini, harga Vmax yang didapat adalah sebesar 0,251 mikromol per liter, dan Km adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Oke, jadi di sini sudah selesai pembahasan 15 soal tes awal tentang kinetika reaksi enzim. Terakhir saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Udah. Terus ini X.